Selamat pagi, siang, dan sore. Perkenalkan, nama saya Lucianti Anggriani, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang melatar belakangi kami UBM Event Organizer untuk membuat sebuah event yang diberi nama Bicycle Jakarta Fun Race. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sekilas mengenai event yang akan diselenggarakan nantinya. Event ini akan kami selenggarakan sebagai kegiatan bersepeda santai, di mana nantinya tidak hanya bersepeda santai, namun juga akan ada pembagian hadiah penghargaan untuk peserta yang pertama kali tiba di garis finish. Adapun hal-hal yang melatar belakangi kami untuk membuat event ini adalah sehubungan dengan pentingnya menjaga kesehatan mental dan juga kesehatan fisik selama periode pandemik ini. Dikarenakan adanya pembatasan yang terjadi sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi kasus penyebaran COVID-19, banyak masyarakat yang akhirnya merasa stres dan depresi. Charles Goodstein, MD, seorang profesor psikiater di New York University Langone School of Medicine, mengatakan bahwa otak manusia memiliki hubungan erat dengan sistem endokrin yang bekerja untuk melepaskan hormon yang akan mempengaruhi kesehatan mental. Pikiran dan perasaan yang dirasakan oleh seseorang dapat mempengaruhi hormon yang dilepaskan oleh sistem endokrin dan akan mempengaruhi sistem kerja organ tubuh. Dapat kita lihat, hal ini merupakan suatu hal yang buruk bagi kesehatan kita, di mana kesehatan merupakan salah satu hal yang penting untuk kita jaga selama periode pandemik ini. Dan salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga tidak hanya dapat membantu kita menjaga kesehatan fisik, namun juga dapat membantu kesehatan mental kita. Salah satu olahraga yang dapat dilakukan adalah dengan bersepeda. Sebuah studi mengatakan bahwa mengendarai sepeda baik di dalam maupun di luar ruangan telah menempati urutan kedua sebagai olahraga paling bermanfaat bagi kesehatan mental. Tidak hanya kesehatan mental, bersepeda juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, baik untuk melatih ketahanan dan stamina, dan masih banyak manfaat lainnya. Karena itu, kami berinisiatif untuk menyelenggarakan sebuah event bersepeda dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya. Dengan diselenggarakannya event ini, kami berharap dapat meningkatkan minat olahraga masyarakat dan juga dapat mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan mental mereka masing-masing. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo, saya Karsan dengan NIM 19190 ingin membicarakan seputar konsep acara leisure dan sport tourism yang akan kami adakan. Kenapa kami ingin mengadakan konsep sepedahan atau fun race marathon tersebut? Karena konsep yang kami sajikan atau konsep yang kami pikirkan merupakan antusias dari warga Jakarta ini sendiri sangat tinggi akan sepedahan. Jadi kami melihat dari sektor pembelian, terus sektor hype atau marak-maraknya bahwa warga Jakarta ini sedang happy atau sedang asik saat bersepedahan. Itu didukung juga dari berita-berita yang banyak viral seperti berapa harga sepedanya, terus banyak artis-artis juga yang ikut sepedahan. Jadi seakan-akan sepedahan ini sedang hype dan memang adanya seperti itu. Nah, konsep acaranya merupakan fun race marathon. Kenapa fun race marathon? Jadi fun race marathon ini dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Mau dia artis, mau dia profesional atlet atau sekedar warga biasa yang ingin boleh nih coba pengen lihat skill saya sampai mana. Dari hal-hal tersebut saya ngambil karena sebelumnya banyak warga Indonesia atau warga Jakarta yang sedang asik hampir setiap seminggu sekali melakukan sepedahan atau di waktu luang mereka melakukan sepedahan. Jadi mereka yang sudah mengasah skillnya dapat mengimplementasikan atau mengaplikasi skill yang sudah dilakukan tersebut di acara fun race marathon. Kenapa saya harus membawa fun race marathon? Karena kalau bertemakan cuman acara seru-seruan doang tapi tidak akan mendapatkan sebuah prestasi. Jadi saya akan mengambil race seakan-akan memberikan sebuah prestasi.
Fun ini merupakan enjoy dari masyarakat Jakarta atau kesenangan masyarakat Jakarta. Jadi mereka sudah senang dapat prestasi. Nah, maraton karena naik sepeda kan nggak mungkin jaraknya pendek, jadi kita akan mengambil yang jarak menengah, lumayan untuk pemula, tapi kecil untuk bagi para profesional. Nah, yang terakhir, fun race maraton sepeda ini atau bicycle akan melakukan dengan sepeda. Jadi sudah dengan acara seru-seruan, fun, jadi tidak terlalu serius tapi mendapatkan prestasi juga. Maraton dengan jarak yang cukup menengah, jadi mendapatkan manfaat kesehatannya juga. Dan yang terakhir, sepedanya ini yang merupakan pendukung sekali. Lokasi yang saya adakan merupakan di Jakarta. Kenapa? Karena menurut saya di Jakarta ini sudah terbangun marketnya, sudah terbangun antusiasnya, dimana juga tiap hari Minggu juga akan diadakan HBKB dan CFD. Dari situ saya memikirkan kenapa tidak hari Minggu diadakan acara ini. Jadi sudah mendukung kegiatan pemerintah, memberikan positif feedback untuk masyarakat juga, dan memberikan sebuah achievement atau event baru untuk masyarakat Jakarta. Jadi lifestyle mereka tidak boring atau tidak monoton. Di sini kami juga menginfokan kepada para komunitas sepedahan atau goerser untuk menghadiri acara tersebut. Jadi akan meramaikan dengan komunitas-komunitas sepeda juga. Lokasinya ya otomatis ya tetap di Jakarta, di daerah-daerah CFD atau HBKB. Acara ini akan diadakan pada tahun 2022. Tentu saja karena kami baru mengkonsepkan di akhir tahun ini, jadi kemungkinan besar akan diadakan di tahun 2022. Untuk tanggal dan bulannya akan menyusul, karena perkembangan COVID saat ini kami juga tidak mau memberikan sebagai bad influence juga, tapi kami juga ingin COVID ini segera selesai. Jadi untuk saat ini kami belum bisa memberikan estimasi bulan dan tanggal pastinya, cuman kami akan menginfokan minus sebulan. Jadi untuk para sepedahan atau warga Jakarta dapat bersiap-siap melatih fisiknya kembali, mempersiapkan sepedanya juga. Sekian dari konsep Bicycle Jakarta Fun Race yang akan saya adakan. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Meliana Puspa dengan NIM 19190267. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik demografis penduduk di daerah DKI Jakarta dengan melihat umur, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Pertama-tama, setelah pandemi COVID-19 yang sangat berdampak dalam siklus masyarakat yang ada di ibu kota ini, membuat masyarakat menjadi berubah dari lifestyle-nya. Dan banyak dari minat mereka menghabiskan waktu ini dengan cara yang lebih positif, yaitu berolahraga. Semenjak pandemi COVID-19 ini, minat masyarakat ke berolahraga pada salah satunya ada bersepeda semakin meningkat dengan munculnya kegiatan olahraga pada saat penerapan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Salah satu program yang dinantikan oleh banyaknya masyarakat di ibu kota ini adalah kembalinya Car Free Day atau yang biasa dilakukan pada saat Minggu pagi, yaitu beberapa daerah jalanan yang ditutup dan bebas berkendara yang bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan berolahraga oleh para masyarakat di sekitar. Dari penelitian Institute for Transportation and Development Policy menemukan terjadinya peningkatan jumlah pesepeda yang meningkat lebih dari 10 kali lipat dibanding sebelumnya ada pandemi COVID-19 ini. Dari lifestyle yang berbeda, di kalangan masyarakat pada umumnya yang berkembang tidak hanya menjadi rutinitas sehari-hari, tetapi mereka juga membuat komunitas-komunitas besar yang tidak hanya ada di kalangan anak muda, dan beberapa dari mereka juga 30 tahun ke atas yang bisa menjadikan keluarga atau beraktivitas olahraga ini bersama keluarga mereka sendiri.
Dari yang bisa ketahui bahwa banyak dari mereka yang bekerja itu kehilangan pekerjaan mereka dan juga melakukan pekerjaan yang bisa kita sebut dengan work from home atau WFH. Dan di mana banyak waktu luang yang mereka lakukan atau mereka sisipkan dengan melakukan kegiatan bersepeda ini. Dan tidak hanya bagi mereka yang bekerja, biasanya anak-anak mulai dari TK hingga jenjang universitas juga mengalami penghambatan karena ada pandemik ini, sehingga mereka melakukan pembelajaran atau studi secara online atau daring. Dan sehingga dari mereka juga tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di universitas, yang menjadikan kegiatan ini sebagai lifestyle dari berbagai usia, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan yang ada. Dan apa yang mereka lakukan ini mendapat dukungan positif dari pemerintah, sehingga ada beberapa titik yang menyiapkan tempat-tempat untuk menyimpan sepeda dan jalur-jalur sepeda yang sudah diperluas hingga ke berbagai daerah. Itu saja penjelasannya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Reni Jaya dengan nomor NIM 1919-0094. Saya hari ini akan menjelaskan tentang sponsorship. Sponsor yang kita punya terdapat 3 tipe, sponsor tunggal, sponsor utama, dan juga sponsor pendukung. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang sponsor tunggal beserta benefitnya. Sponsor tunggal bernilai 90 juta, mendapatkan benefit pemasangan spanduk dengan logo sponsor di setiap titik area trek sepeda. Pemasangan logo sponsor di spanduk event sebanyak 10 buah di sepanjang jalan menuju lokasi event. Pemasangan logo di start dan finish area trek. Pihak sponsor mendapatkan tempat untuk membuka stand promosi di area kegiatan. Pemasangan logo sponsor di counter tiket masuk. Pemasangan logo sponsor media massa atau sosial. Pemberian kenang-kenangan hadiah oleh pihak sponsor. Pemasangan nama sponsor pada tiap fasilitas peserta dan panitia meliputi card, block note, dan banner utama. Announcement nama sponsor oleh MC. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sponsor utama senilai 70 juta. Dan benefitnya, pemasangan spanduk dengan logo sponsor di titik area tertentu trek. Pemasangan logo sponsor di spanduk event sebanyak 10 buah di sepanjang jalan menuju lokasi event. Pemasangan nama sponsor pada tiap-tiap fasilitas peserta dan panitia meliputi card, block note, dan banner utama. Pemasangan logo sponsor di counter tiket masuk. Pemberian kenang-kenangan hadiah oleh pihak sponsor. Pemasangan logo sponsor di media massa atau sosial. Announcement nama sponsor oleh MC. Yang terakhir yaitu sponsor pendukung senilai 35 juta. Benefitnya, pemasangan logo sponsor di spanduk event sebanyak 5 buah di sepanjang jalan menuju lokasi event. Pemasangan nama sponsor pada tiap-tiap fasilitas peserta, panitia meliputi card, block note, dan juga banner utama. Pemasangan spanduk dengan logo sponsor di titik area tertentu trek. Pemasangan logo sponsor di media massa atau sosial. Dan terakhir, announcement nama sponsor oleh MC. Kenalkan, nama saya Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visi dan juga misi dari event organizer kami. Untuk misi, kami akan menjadi perusahaan event organizer yang selalu memberikan yang terbaik dengan solusi, ide-ide kreatif, kemudian konsep yang inovatif, dan bekerja secara profesional, terpercaya, mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Untuk misi, kami akan menjadi partner yang baik dengan memberikan solusi yang positif, kemudian membangun budaya kerja yang menyenangkan tanpa beban dan bisa diandalkan. Terus membangun tim yang kreatif dengan penuh ide-ide serta profesional dalam bekerja. Membangun kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Membangun relasi dengan personal maupun perusahaan, khususnya dalam bidang promosi, marketing, dan juga bidang lainnya. Selanjutnya, untuk analisis marketing mix dari event yang kami adakan yang bernama Bicycle Jakarta Fun Race 2022, untuk produk, kami sebagai event organizer memberikan produk yaitu event olahraga bersepeda untuk mengajak masyarakat luas yang aktif dalam menjaga kesehatannya. Dalam event ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum
maupun profesional. Tidak ada pembatasan jenis sepeda di dalam kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan bersepeda santai mengelilingi kota Jakarta dengan start pintu barat daya Monumen Nasional. Kemudian nanti akan finish di nasional juga dengan peraturan starting grid yang memperhatikan jarak antar tiap peserta. Ini diharapkan dapat mampu meminimalisir kerumunan. Kemudian event ini mengundang seluruh komunitas pegoes di berbagai Jakarta. Kemudian acara ini juga mengedukasi tentang bagaimana cara merawat sepeda, apa yang boleh dibawa dan tidak dibawa, dan juga apa itu minimum safety dalam bersepeda. Kemudian lanjut ke place. Nah, jadi event yang kita buat ini yang bernama Event Bicycle Jakarta Fun Race, event goes yang akan dilaksanakan 23 Januari 2022, startnya pada pukul 7 sampai dengan selesai. Kegiatan bersepeda yang mengelilingi Jakarta ini start di pintu barat daya Monas, kemudian finish di Monumen Nasional dengan pengawalan dan juga blokade jalan yang sudah kami dapat support dari pemerintah, mulai dari perizinan lahan, kemudian juga perizinan menggelar acara ini. Jadi acara ini udah kondusif bagi semua pihak yang penyelenggara karena udah bekerja sama dengan berbagai instansi dan pihak-pihak sponsor. Lokasi yang kami pilih ini berada di pusat kota Jakarta. Nah, jadi kita mendapatkan data yang selama pandemi COVID-19 itu pengguna sepeda naik sekitar 1000. Nah, jadi 1000%. Nah, jadi 10 kali lipat dari sebelumnya. Dari data tersebut kami memutuskan mengadakan di beberapa rute Jakarta yang sudah digunakan untuk CFD. Jadi lokasinya strategis untuk menampung sejumlah peserta gitu. Untuk packaging pada event Bicycle Jakarta Fun Race 2022 ini yang akan dilaksanakan bertepatan pada hari Minggu 23 Januari 2022 yang berlokasi di Monumen Nasional. Nah, dengan harga 190.000 sudah bisa mengikuti acara ini. Kemudian juga akan mendapatkan mulai dari jersey, snack, medali, dan selebihnya. Uang itu akan didonasikan untuk sumbangan dalam mendukung pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Halo semuanya, saya Stefani dengan NIM 19190241. Saya akan menjelaskan mengenai packaging untuk melanjutkan Cynthia. Packaging ini atau e-poster akan memberikan informasi mengenai harga, kemudian lokasi dan rute perjalanan, kemudian souvenir yang nanti akan didapatkan oleh para peserta, dan sedikit notes yang menjadi concern panitia sehingga para peserta pun juga aware terhadap notes tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai harga dari data yang kami cari melalui internet, bahwa beberapa acara bersepeda sebelumnya menetapkan harga sekitar 150.000 sampai 200.000, sehingga kami menetapkan harga 190.000 untuk dengan membaginya 40.000 untuk membantu pemerintahan dalam menanggulangi COVID-19 ini, sehingga kami panitia dan peserta juga berperan aktif membantu pemerintahan dalam penanggulangan COVID-19 ini. Kemudian dari harga 150.000 yang dibayarkan oleh peserta juga, peserta akan mendapatkan medali, kemudian mendapatkan masker, akan mendapatkan jersey dry fit yang merupakan baju khusus berolahraga, kemudian mendapatkan snack nantinya saat registrasi ulang, kemudian mendapatkan door prize bagi mereka yang beruntung, sehingga menurut kami harga 190.000 ini
sudah cocok untuk acara bersepeda di Jakarta ini. Kemudian dalam marketing mix juga ada promosi. Dalam promosi ini kami menetapkan 3 metode, yaitu promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun Twitter. Namun kami memfokuskannya pada Instagram karena mayoritas pengguna Instagram sudah banyak di Indonesia. Dan juga kami akan bekerja sama dengan akun-akun Instagram khusus bersepeda untuk mempromosikan acara kami. Kemudian yang kedua, kami akan bekerja sama dengan influencer ataupun artis yang memiliki hobi bersepeda. Dari data yang kami cari melalui internet, ada beberapa artis yang memiliki hobi bersepeda, yaitu ada Luna Maya, Nirina Zubi, dan Pevita Pierce. Oleh karena itu, kami mengundang 3 artis ini untuk berperan aktif dalam acara kami dari awal sampai akhir, dan juga mengikuti bersepeda bersama para peserta. Sehingga ini menjadi promosi yang menarik agar para peserta pun juga mau mengikuti acara ini karena dengan adanya artis ini. Kemudian terakhir, kami juga akan bekerja sama dengan komunitas-komunitas bersepeda di Jakarta ini, dan kami juga akan bekerja sama dengan mereka untuk mengirimkan beberapa perwakilan untuk menjadikan kami bergabung bersama kami menjadi panitia, sehingga komunitas ini juga bisa mengajak para anggotanya untuk berperan aktif dalam acara ini. Kemudian yang terakhir ada people ataupun sumber daya manusia. Untuk SDM ini, karena dengan target peserta 250 orang, kami menetapkan 40-50 sumber daya manusia dengan kualifikasi 18-35 tahun. Karena di range umur seperti itu merupakan umur yang masih produktif, sehingga masih memiliki tenaga yang cukup banyak dan masih bisa produktif dalam mengikuti acara ini. Kemudian kami juga prefer orang yang suka bersepeda, namun tidak harus bisa bersepeda ataupun bisa juga suka berolahraga, karena acara ini akan memakan tenaga yang cukup banyak dari awal acara sampai akhir, bahkan dari persiapannya sampai penutupannya. Oleh karena itu kami membutuhkan orang yang memang suka berolahraga, karena bisa dinilai orang tersebut sehat dan memperhatikan kesehatannya untuk beraktivitas seperti itu. Kemudian ada juga persyaratan khususnya, yaitu tidak ada sakit bawaan seperti asma ataupun penyakit jantung, karena acara ini cukup padat dan membutuhkan tenaga yang banyak. Takut penyakit tersebut dapat mengganggu jalannya acara. Sekian dari kami kelompok 7. Semoga video ini bermanfaat untuk penonton semua. Terima kasih.